Pisang, 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 pisang. Pisang segar masak di pohon. Aku takut kayak ada hantu, aku lari saja. Aduh, tolong, tolong, tolong. Pisangnya pun ditinggal begitu saja. Ayu dan Oka memikirkan yang terbaik untuk diri mereka. Bagaimana nasibnya di kemudian hari. Terima kasih telah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Kisah suami istri Oka dan Ayu yang memiliki anak sebesar cabai rawit. Bagaimana dengan dirimu, Ayu? Aku sangat khawatir karena usia perkawinan kita sudah cukup lama, namun sampai saat ini kita belum memiliki keturunan, Ayu. Tampak kedua pasangan ini hening sejenak sambil memikirkan hal terbaik untuk mereka berdua. Di sebuah gubuk kecil yang penuh kedamaian, disinilah pasangan suami istri Ayu dan Oka memikirkan yang terbaik untuk diri mereka. Bagaimana nasibnya di kemudian hari. Sabarlah, Bri Oka. Kita tahu banyak orang-orang sudah memiliki anak, namun hidupnya belum tentu bahagia, Bli. Bersabarlah, kita pasti akan dikaruniai anak, Bli. Bersabar itu memang penting loh, tetapi semua itu ada batasnya. Sampai kapan kita harus menunggu? Beli, di samping manusia itu berusaha, mereka adalah mempunyai karma hidup, Beli. Percayalah itu. Tidak semua manusia sama nasibnya di dunia ini. Tetapi kalau kita telah berusaha, pasti itu akan tercapai. Belakangan atau duluan, semuanya akan menemui karmanya masing-masing. Yang penting kita berusaha. Loh, dari kapan Iro pandai berdakwah dan menceramahi diriku loh? Jangan seperti itu loh, realitas saja. Tampak pasangan ini terus berargumen sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Rupanya mereka tak mau mengalah satu sama lain. Loh Ayu, mulai hari ini aku akan melakukan doa dan kaul. Semoga ini ampuh dan berhasil. Kalau itu yang kau lakukan, istrimu tak bisa mencegahnya. Tetapi kamu harus konsekuen dan komitmen terhadap apa yang kamu lakukan. Dan kamu harus terima dan laksanakan dengan baik. Semoga Tuhan berbaik hati. Sekecil apapun pemberianmu akan kuterima sebagai anugerah dan akan aku syukuri di hidup ini. Tak lama kemudian, akhirnya pasangan Oka dan Ayu memiliki seorang bayi yang sangat kecil, sebesar cabai rawit. Karena itu sudah komitmennya. Namun dalam hatinya, ia sesungguhnya tidak menerima. Tetapi apa boleh buat, karena apa yang telah pernah ia janjikan, ia harus rela dan harus menerima apa adanya. Pasangan ini sering merenung meratapi nasibnya. Bu, jangan merenung, Bu. Aku tahu apa yang Ibu pikirkan. Jangan khawatir, aku bisa membantu Ibu, walaupun tubuhku kecil, Bu. Janganlah, Bu. Jangan bersedih, Bu. Aku bisa melakukan tugas-tugas sehari-hari. Berikanlah, Bu. Aku akan bantu dirimu, Bu. Jangan merenung, Bu. Kondisi Pak Oka dan Ayu semakin tua dan renta. Tubuhnya tak kuat lagi. Ia memikirkan andai kata salah satu dari mereka itu meninggal. Bagaimana nasibnya karena anaknya sangat kecil dan kerdil. Ia sering merenung. Benar, akhirnya salah satu dari mereka telah meninggalkan. Pak Oka telah pergi selamanya. Bertambahlah kesedihan Bu Ayu. Aku benar-benar merasa terpukul dengan kehilangan suamiku. Bagaimana aku bisa bertahan hidup seorang wanita yang tak punya siapa-siapa, kecuali anakku yang sangat kecil.
Moga ia bisa untuk membantuku. Bu, janganlah bersedih, Bu. Besok aku yang menggantikan ibu ke pasar. Jangan takut, ibu tinggal di rumah saja. Akulah yang ke pasar, Bu. Dengarkan, Bu. Mendengar kata-kata itu dari anaknya, ia sangat terhibur, walaupun dalam hatinya ia tidak yakin karena anaknya sangat kecil, bagaimana ia bisa ke pasar, sedangkan dirinya saja sulit berjalan kaki, apalagi anak sekecil anaknya. Pisang, 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 pisang. Pisang segar masak di pohon. Ayo, harga murah-murah. Bagi yang senang merapat, harga murah masak di pohon. Ayo, ayo, silahkan, jangan sampai terlambat. Rasanya manis. Ayo. Pak, aku yang beli pisangnya, Pak. Ayo bawa ke sini, Pak. Aku jangan ditabrak, Pak. Jangan, Pak, jangan ditabrak aku, Pak. Pedagang pisang itu pun kebingungan karena hanya mendengar suara saja, tidak melihat orang karena terlalu kecil. Ia pun ketakutan. Wah, suara apa ini? Aku takut kayaknya ada hantu. Aku lari saja. Aduh, tolong, tolong, tolong. Pisangnya pun ditinggal begitu saja dan diambil oleh gadis si cabai rawit. Lalu dibawa pulang, dibawa kepada orang tuanya karena ditinggal oleh penjualnya. Ayu pun kaget dengan putrinya. Tak menyangka putrinya mampu mengangkut beban sebesar itu. Tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aduh nak, kau dapat di mana barang seperti ini? Belum sempat menjawab pertanyaan ibunya, si cabai rawit ketemu pedagang beras. Pedagang beras berkeliling membawa kereta. Stop, Pak. Saya membeli beras. Saya beli beras, Pak. Pak, jangan ditabrak saya, Pak. Ayo, Pak. Saya mau beli beras. Jangan ditabrak. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana, Pak? Stop, Pak. Stop, Pak. Sama seperti sebelumnya, pedagang beras pun kaget, terkejut, dan ketakutan karena ia tidak tahu ada suara tetapi tidak melihat siapa yang berbicara. Akhirnya ia pun lari tunggang-langgang dan berasnya jatuh tercecer, ditinggalkan begitu saja. Si putri cabai rawit pun langsung mengangkut beras itu. Tak dibiarkan tergeletak begitu saja, dibawa dan diserahkan kepada ibunya. Karena kejadian ini terjadi terus-menerus, maka Bu Ayu pun menjadi kaya raya berkat putrinya si cabai rawit yang kecil itu. Karena terjadi perubahan luar biasa cepatnya, maka penduduk mendatangi karena curiga keberadaan Bu Ayu. Ya, inilah orang yang memelihara tuyul. Hancurkan, bakar rumahnya. Ternyata dialah yang mencuri uang kita selama ini. Ayo usir. Ayo pukul beramai-ramai, ayo. Jangan salahkan ibuku. Bunuhlah aku. Ibuku tidak bersalah. Setelah Bu Ayu menjelaskan keberadaan dirinya beserta anaknya, akhirnya para warga pun mengerti. Setelah warga menyadari keberadaan Bu Ayu, semuanya datang membawa barang-barang bantuan untuk Bu Ayu seperti padi, ada yang membawa beras, ada juga yang membawa ayam hidup karena iba tentang keberadaan Bu Ayu yang memiliki anak sangat kecil seperti cabai rawit.